Bismillahirrahmanirrahim. Qala As-Suhrawardi radhiyallahu an fi kitab Awarifil Ma'arib. Fa amma man ta'awaqa bi khayalin au qana'a bi mukhalin, ndak mungkin kau itu akan berhasil kalau hanya gondelan dengan bayangan-bayangan. Muga-muga aku pinter, muga-muga aku alim, manfaat, tapi tidak berusaha. Itu namanya gondelan dengan bayangan. Duh, muga-muga aku sukses, tidak mau kerja kalau memang pekerja. Mike Tyson, tak ceritanya, Mike Tyson itu sudah punya skill, punya kemampuan tinju dunia. Tidak pernah peraih itu. Ini Mike Tyson tuh, ini spring, masya Allah. Jadi tidak mungkin ngaji wegah tulen nganggur. Kula saniki niki asline menjerit asli. Saya itu menjerit. Kenapa? Ya jarang di rumah. Mana mikir aku iki geng punya ilmu. Mana mikir sampeyan semua. Ya apa anak-anak tak tinggal itu. Tapi ini saya juga tidak nyeteng, ini Allah yang ngersakne. Saya niat nambah ilmu saja, belajar, melihat umat. Saya ngaji di tempat besar, pondok besar. Saya niati belajar, ya Allah. Ini pondok sebesar ini, Pak Yainya ndak aneh-aneh. Saya ndak punya apa-apa kok mau aneh-aneh. Saya tadi malam itu pengajian di pondok pesantren Tahfidzul Quran Asyadili 4. Wah, tapi yo tak bikin cari ilmu. Ya Allah, ini pondok besar, Pak Yainya nggak aneh-aneh, bunyainya nggak aneh-aneh. Saya bukan anak orang hebat, nggak punya apa-apa, masuk mau males, masuk mau aneh. Belajar, berani belajar aja. Nanti malam itu saya ngaji di Bermujur di pondoknya Mbak Afifah itu. Padahal bolak-balik ngaji, ya tak niati belajar. Saya sudah bolak-balik ngaji di sana. Masuk itu aja materi ini. Saya harus hafalan hadis ini, hafalan nanti kita belajar. Jangan sampai kau itu bergondelan atau berpegangan pada bayangan, berpegangan kepada barang sing muhal, qana'a bi muhal, nerima dengan kemuhalan. Walam yahkum asasa khalwatih bil ikhlas, tidak mendasari khalwatnya dengan ikhlas. Sampeyan ke pondok itu niatana zarul niati apa? Asasa khalwatih, mendasari khalwat, mendasari mencari Allah, mendasari ingin dekat dengan Allah. Ya dipraktek nih, malam tahajud ingin bertemu Allah, duha nganggur, ingin khalwat bertemu Allah dengan ikhlas wis, tidak kepengen apa-apa, tidak kepengen apa-apa. Awas, akhirnya kalau ndak mau belajar, uang senengane gondelan atau berpegangan pada khayalan, hayalan, menerima dengan kemuhalan, ndak mendasari khalwat pencariannya Allah dengan ikhlas, fayadkhulut khalwah bizur, goroh berarti dia masuk dalam ruang kebohongan. Apa? Masuk dalam ruang kebohongan. Masuk dalam ruang kebohongan. Paham siapa jenenge? Pan Alfan. Apa Pan? Orang yang tidak mau berusaha baik lahir maupun batin, pengen berhasil, maka sebenarnya dia adalah masuk dalam ruang kebohongan. Masuk ruang kebohongan. Ya Allah.
Muga-muga kabeh dadi wong sing manfaat, dibuka hidayah oleh Allah menjadi anak-anak yang begitu semangat, anak yang membara hiroh dan semangatnya. Pumpung sik nang pondok menjadi singa Nurul Huda, menjadi macan Nurul Huda. Anjen biyen nang pondoke iku jan masyaallah tawadhu, berorganisasi, menjadi pengurus sungguh-sungguh, hafalannya luar biasa. Dia begitu tumak ninah, istiqomah, dia ulet. Tahu dia itu sakit sampai nawamen tidak mau pulang. Nah, itu berarti sudah punya kepribadian, layak besok menjadi orang sing mantap. Ngoten. Masya Allah. Wa yakhruju bil ghurur wa yurafidul ibadah wa yastakhiru wa yaslihi atau wa yaslubullah ta'ala ladatal muamalah wa yudhibu an qalbih haibata syariah wa yastabdihu bidunya wal akhirah. Jangan sampai kita itu kaweleh-weleh dunia akhirat, aja sampai jadi orang yang malu dunia malu akhirat. Rugi dunia, rugi akhirat. Isin dunia, isin akhirat. Ayo, di planning sendiri, di program sendiri. Aja ngenteni dobrak-obrak. Orang yang masih ngenteni dobrak-obrak berarti dia belum bisa memanage, belum bisa mengarahkan dirinya sendiri. Kalau belum bisa mengarahkan dirinya sendiri, mana mungkin dia akan mengarahkan umat, mana mungkin dia akan mengarahkan masyarakat. Tidak mungkin. Ibnu Hajar al-Asqalani itu hafal hadis ribuan pakar hadis, di pondoknya 7 tahun tidak pernah makan daging, saking tidak enak sing dipangan, melarat, miskin, hidupnya soro, tapi ternyata dia kuat menjalani dengan ulet, akhirnya menjadi orang hebat. Ibnu Hajar al-Haytami tidak hafal-hafal, tidak paham-paham. Mondoknya hampir 30 tahun, tidak paham-paham. Tapi dia tumak nina istiqomah, akhirnya laduni. Bayi Syafaat Abdul Ghafur, pondok terbesar di Banyuwangi, pondoknya sakit tok sampai badannya bosok. Badannya bosok. Tapi ternyata sabar, ulet. Diusir sama teman, tidak oleh tidur di kamar, tidur di luar. Saya tidak, Masya Allah, akhirnya hebat, punya pondok besar di Banyuwangi. Jangan sampai kita masuk dalam ruang kebohongan, ya, kawaleh-waleh dunia akhirat. Akhirnya sama Allah dia dedel, lek seneng nganggur, dia membuang ibadah, dia meremehkan ibadah, tidak mau semangat. Yang rugi siapa? Bukan Allah. Apa-apa Allah rugi? Ya enggak. Malah sama Allah diancam akan didedel, dihilangkan lazatnya ibadah. Tidak enak. Saya dulu Masya Allah, mana kecintaan saya dulu kepada Quran itu, sekarang kok tidak ada saya. Habis subuh itu minimal 1 juz. Tambah seneng, tambah sregep, tambah enak, tambah sregep, tambah enak. Enggak tahu sekarang di mana itu cinta Quran itu, di mana ya Allah. Hafalan alfiyah itu Masya Allah, jurumiyah imrite jaulan beres. Alfiyah itu 3 bulan saya hafal. 3 bulan berapa hari itu? Ngoyo kok selungguh meledak, melaku pancet hafalan. Tidak tahu kemana sekarang itu kesenangan menghafal. Masya Allah, Masya Allah. Jangan sampai kita didedel oleh Allah, lazatnya muamalah, lazatnya ibadah kepada Allah, dihilangkan dari hatinya kemuliaan syariat.
Orang kalau tidak memuliakan syariat, orang kalau tidak memuliakan ibadah, tidak mendekat pada Allah, maka dia dihilangkan darinya kemuliaan syariat. Ayo tenanano. Leo, siapa namanya? Tirta ngaji tenan deh. Sampai menemukan kemuliaan syariat. Urusan akhirat insya Allah mulia, urusan dunia mulia. Beneran ya. Tapi ya, ada gak mulia. Longgur apalan hadis ilah mana ya? Cek dulu ya. Apalan hadis telu. Idza mata banu adama in qad amalu ila min salasin sadaqatin jariyatin aw waladin salihin yadullah aw ilmin yuntafa'u bih. Wis. Karena dia nemu kemuliaan syariat. Kabeh hafal syariat, kabeh hafal hadis itu. Tapi dia sudah menemukan keberkahan syariat, kemuliaan syariat. Assalamualaikum, salam. Pak Yanwar, nggih. Enten apa? Benjing jam ini, hari ini, tanggal ini, setengah bulan lagi suruh pengajian acara intihan TPQ di rumah saya. Oh, nggih. Ya itu tadi. Idza mata banu adama in qad. Karena menemukan kemuliaan syariat. Salah dakwah, sudah bisa silaturahim, ngalah berkah TPQ-nya mereka, ngalah berkah kiainya, dikai berkat. Yang satu dapat berkah, batinnya, dohirnya dapat berkat. Ini baik. Wah, alhamdulillah, dikai, masya Allah, dikai salim. Orang yang tidak mendapat kemuliaan syariat, Ardi, tidak menemukan kemuliaan syariat, kerjanya hanya dengan dohir. Satu hari paling 80.000. Berarti 80.000. Tapi kalau bersungguh-sungguh memuliakan syariat, bersungguh-sungguh memuliakan Allah, dia akan mendapat kemuliaan syariat. Lambene payu di sak jam 1 juta. Lek wis kayak Gus Miftah itu sak jam 10 juta. Orang yang tidak menemukan kemuliaan syariat, tidak mau memuliakan syariat, kerja sak jam, tidak. 7.000. 10 jam 70.000. Beda tenan. Ayo terus iki. Tidak mendapatkan kemuliaan syariat, dicabut oleh Allah kemuliaan syariat. Ayo digoleki tenan dia. Ngaji aja dolen tok, nganggur-nganggur ibadah, zikir, wudu. Seneng wudu di Ardi. Seneng wudu, batal wudu. Masya Allah. Jadi takarrub ila Allah. Tagarroba ya takarruban, mendekat, koruba dekat, lek takarrub itu berusaha dekat. Berusaha dekat. Dengan apa di imaratil auqat? Dengan apa imaratil auqat? Memakmurkan waktu dengan kebaikan. Apa? Imaratil auqat, memakmurkan waktu dengan kebaikan-kebaikan terus. Memakmurkan waktu. Kesel leren dulu, ngantuk turu, bar turu jegegal langsung wudu. Apa? Oh, duha. Setelah itu baca Quran, hafalan, kesel maneh, jajan, enggak masalah. Entek 1000, 2000, ngantuk turu, tangi langsung wudu. Baru wudu langsung hafalan. Imaratil auqat. Jadi memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk baik. Alhamdulillah. Akhirnya apalannya baik, cepat. Imaratil auqat kafil jawari anil makruhat, menahan anggota badan dari kejelekan. Tahan, ojo diki nganggur, ojo diki maksiat, apalagi maksiat, menahan. Menahan anggota badan dari kejelekan. Ojo ngelabrat sing gak kena-kena. Insyaallah. Akhirnya fa yasluhu liqaumin min arbabil khalwat mudawamatul aurat. Maka kalau kita sudah baik, sudah senang taqarrub nang Allah, sudah bisa meramaikan waktu dengan kebaikan, sudah bisa menahan anggota dari kejelekan, dia akan bisa melanggengkan wirite. Duhane gak potol-potol. Lek gak duha getun, lek gak tahajud koyok kate nangis,
wiritan bar subuh ijik, wiritan bar asar ndak potol, maca selawat ping 1000, ya ya qayyum ping 1000 bengi kewaca. Wah, dia akan mudawamatul awqat, melanggengkan wirid, wa tauzi al awqat, dan bisa membagi pada waktu-waktu yang pas, gak gampang kehilangan. Itu dipaksa dulu, Masya Allah. Wa yasluhu liqaumin dawamul muraqabah, akhire dheweke iso dawamul muraqabah, meneng sak meneng eling Allah, kaya rumangsa dipantau Allah, takarub kaya rumangsa dekat dengan Allah. Masya Allah. Ngoten. Mulazamatu dzikrin wahid, menetapi zikir terus, meneng sak meneng zikir, melaku sak melaku zikir, ngantuk ape turu zikir sampai keturun, apa ngantuk ape turu zikir terus sampai ketiduran. Allah 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 sampai ketiduran. Orang gedabrus, orang ngisaan ketiduran sampai orang ngisaan. Apa itu? Gung dadi berarti. Gung dadi. Allah. Akhirnya dia bisa intikal minadzikri ilal aurat, dari satu zikir menjadi kebiasaan. Tek tek tek. Refleks. Ya, dari zikir menjadi refleks. Menyatu sawak sekujur zikir tok. Karo macul zikir. Apa-apa wis refleks zikir. Masya Allah. Dan berpindah intiqal minal aurat, dari refleks zikir ila zikri. Jadi zikir tok wis. Muga saged nglampahi, amin ya rabbal alamin. Dadi ilmu sing manfaat, wong sing cedhek nang Allah, sing dimanfaatne Allah kanggo merjuangne agama Allah, bisa memuliakan syariat dan mendapatkan kemuliaan syariat. Sedaya amin ya rabbal alamin. Ala niyatina wa niyatikum bisiril Fatihah.